kita akan 2 kali bernyanyi sebelum dan sesudah waktu. Pertama kita akan bernyanyi Kidung Jemaat 467. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kendakku jadi panduku, ampunilah. Kita akan menyanyikan. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kendakku jadi panduku, ampunilah. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kendakku jadi pandu, ampunilah. Yang kedua, jikalau tuturku tidak sempurna dan aku tolak orang terbesar, pikiran dan tuturku bercelah, ampunilah. Jikalau tuturku tak sempurna dan aku tolak orang berbesar, pikiran dan tuturku bercelah, ampunilah. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kembali kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberikan kami kesehatan, masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul di rumah muda dan anak muda di sini untuk melanjutkan arisan kami Tuhan Ringo Cimahi, Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas uang arisan yang telah kami sampaikan kepada muda kiranya bisa dipergunakan oleh muda di sini dengan semua rencana yang telah direncanakannya. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Tuhan. Kami di sini kiranya Engkau memimpin kami agar kami bisa siap mendengar dan membaca firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah Engkau, kami siap mendengar. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi inilah kalau sudah umur ya. Saya pikir berapa kali lagi bisa ketemu. Ya. Jadi ginilah. Jadi maaf sekali lagi saya minta maaf kepada bapak dan ibu-ibu. Sudah tadi saya tanya itu manajer kita berapa kali kami tidak datang, sudah 5 kali. Oh, tidak. Jadi dalam hal ini terima kasih. Saya rasakan di dalam Mazmur 133 itu yang mengatakan betapa enaknya kalau yang bersaudara itu duduk bersama-sama. Jadi di sini terasa sekali bahwa kita yang bersaudara itu, yang dalam bahasa Batak itu suhunya panaupat itu bisa bertemu sekali sebulan. Nah demikian itu, maka saya katakan kalau dulu-dulu disebutkan SH itu wah hebat itu, hebat. Tapi kalau saya SH sekarang bukan hebat, sebab artinya bahasa di sini susah hirup. Ya, kenapa? Yang ada kakek jika kukoyok kasih-kasih. Jadi seperti kepiting jalannya pun sudah ke samping.
Jadi demikian. Tapi terima kasih atas kerinduan kita untuk bertemu bersama. Dan ini adalah dari dua bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bahwa saya tadi bertanya kepada sahabat saya di rumah, hari Santi Ngurimu sekarang. Lantas pesannya itu, amani apa itu, saudara bilang, nanti bisa dekat di Demokrat mobilnya katanya. Jadi maka kami berusaha dan memang dia situ ya sudah berubah cara berpikir, artinya makin sehat lah, sudah tua tetapi masih bisa sehat, kami bisa keluar bersama-sama. Jadi untuk ini semuanya adalah karena kuasa Tuhan. Maka untuk itu ada juga pertanyaan-pertanyaan mengenai Tuhan itu, dan saya akan bacakan kepada kita yang itu di dalam Alkitab. Kita akan membaca daripada Yohanes pasal 4. Saya mulai saja dengan ayat yang kelima. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih dalam perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12 siang. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Mengapa itu? Jawabnya dalam kurung, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup? Apakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jadi sampai di situ Bapak Ibu bisa lanjutkan baca di rumah, bahwa di dalam perjalanan itu mereka itu dari Yudea mau ke Galilea kembali. Sebab kampungnya Yesus pada waktu itu di daerah Galilea. Jadi mereka dari Yudea ke atas itu masih perjalanan itu jauh, memang 80 km dari Yerusalem ke Nazaret itu daerah Galilea. Yang menjadi masalah di sini dikatakan bahwa mengapa kan kami beda suku. Sebenarnya mereka itu masih Israel ya. Dari 12 suku itu pada waktu Salomo meninggal terjadi perpecahan, 10 suku di utara, 2 suku di selatan, dan di dalam 10 suku itu di utara, yaitulah yang menjadi bangsa atau suku orang Samaria itu, yang kemudiannya mereka jatuh ke dalam agama kekafiran, penyembahan berhala. Jadi di selatan saja yang tetap memelihara, yaitu mengenai ibadah-ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Kami tadi Laisi Hombing itu bisnis sama saya, kalau saya berbicara dengan Islam itu
kok Bapak anak kamu 3 katanya. Jadi dalam ucapan saya, Esa, Allah kita itu 3 di dalam Allah Bapa, Allah Anak dan Roh. Bilang aja sama mereka, kenapa Yesus disebut anak? Bilang aja sama mereka itu, bilang aja seperti kunci. Mana ada bapak kunci, mama kunci, tapi anak kunci ada. Itu aja jawabnya itu dulu. Sebab akan memperdalam teologinya nanti itu aja dari bahasa sehari-hari. Tetapi yang saya ambil di sini pelajaran kita di dalam Yohanes pasal 5 ayat 39, selidiklah olehmu firman Allah, maka kamu akan beroleh hidup kekal. Ini terjemahan daripada sumur yang di sumur, yaitu di Samaria, yaitu di Sikar gitu. Yang di sini bahwa wanita itu datang mau menyembah air, dianggap itu sudah kenal dari gerak-gerik bahwa ini orang Yahudi. Maka dijawab, masa kan kamu minta air dari kami, kan lain agama. Tapi jawab Yesus, dia katakan, kalau kamu tahu atau mengerti siapa yang minta air kepadamu, kamu akan minta air yang lebih daripada air yang akan saya minum. Dia katakan, dari mana kamu dapat air? Menimba saja begitu dalam sumur ini, kau tidak punya apa-apa, kata wanita itu. Ya, dia katakan, kalau begitu katakan, kalau panggillah dulu suamimu. Kata wanita itu, saya tidak punya suami. Ya, memang kau berbicara benar ya, sebab suami yang sekarang itu di rumahmu itu bukan suamimu. Suamimu kan sudah 5. Itu yang instigator atau itu pemicunya sehingga dia merasa, oh ini bukan orang biasa ini. Lantas dia katakan bahwa kamu punya istri, suami, dan suami yang sekarang bukan suamimu, maka tersentuhlah hatinya itu. Oh ini benar. Kalau begitu Tuhan, sekarang dia bicara mengenai Tuhan, sebab pembicaraan itu bukan normal lagi itu. Maka dia langsung ada sentuhan Roh Kudus kepadanya itu, kalau begitu Tuhan, berikanlah air itu kepada. Ya, karena kita minta air ini tadi, maka disuruh, kalau begitu, kalau saya mau kasih air itu, panggil suami. Nah, dalam hal ini, air dikatakan, kalau kamu tahu yang memberikan minta air kepadamu, kamu akan minta sebaliknya air yang tidak akan habis-habis. Yaitu artinya firman Allah. Sedikit firman Allah, maka kamu akan beroleh hidup kekal. Yesus tidak lihat secara fisik sekarang, tetapi firman itu hidup di dalam diri kita masing-masing. Tapi kita harus selidiki itu. Tidak cukup hanya sekali seminggu kita ke gereja dengan khotbah sedikit, tetapi ini kita harus selidiki. Ya. Kenapa di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 itu mengatakan bahwa segala firman yang diwahyukan oleh Allah itu berfaedah untuk mengajar, untuk memperbaiki yang rusak, dan menunjukkan jalan kebenaran. Jadi artinya kalau kita membaca firman Tuhan, itulah arti sumur itu. Nah, sumur Alkitab itu merupakan di dalam firman Tuhan itu diumpamakan itu sebagai roti, air, dan di sini dibicarakan mengenai air. Dan kalau firman Tuhan itu adalah air yang disamakan bukan hanya seperti sumur Yakub itu, tetapi itu merupakan jadi satu mata air yang senantiasa terus-menerus keluar. Kalau kita tanya ini bagian-bagiannya, umpamanya ya mengenai orang tahu geologi itu bahwa sumur yang sedang itu dibuka lantas terus hidup itu disebutkan sumur artesi. Jadi firman Tuhan itu merupakan sumur artesi yang senantiasa memberikan kehidupan kepada setiap orang. Maka dalam hal ini, begitu tadi berbicara dengan ucapan-ucapan para ibu-ibu dan bapak-bapak
bahwa kita bersenang, kita bisa kumpul bersama dan sebagainya itu. Tetapi dia katakan bisik sama saya, tolonglah bikin sedikit renungan. Kalau ini pun terlalu panjang, maaflah ya. Tapi kalau ini pun terlalu singkat, ya maklumlah. Di NTT, artinya di NTT dengan anak dua-dua. Ya, dalam hal inilah makanya, ya semua kita ini RRT, tetapi bukan Cina. Rata-rata domba ini semua. Jadi dalam hal ini, marilah kita saling mendukung satu dengan yang lain. Kita dengar tadi cerita yang diutarakan Bapak Malau bahwa satu dari anak mereka akan membangun keluarga yang baru. Kiranya Tuhan memberkati dengan tangan yang tidak kelihatan itu, senantiasa memberkati anak muda ini di dalam tujuannya, di dalam rumah tangga nanti yang baru. Itulah kita semua. Dan kita kembali di tempat ini masing-masing. Mari kita berdua di rumah kita masing-masing. Dan kalau kita coba buka itu, apa percakapan Tuhan Yesus itu yang di dalam Yohanes pasal 4 itu. Jadi kiranya Tuhan memberkati kita. Ya, kalau dia katakan kalau kamu minum air yang biasa ini, kamu haus. Tapi yang saya berikan tidak akan haus. Kenapa? Sebab membimbing kepada kehidupan yang kekal. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Amin. Akan berdoa syafaat. Mungkin ada yang mau didoakan? Yang lainnya ya. Sebelumnya kita akan bernyanyi dari Serikat Persaudaraan. Oh, saja tadi udah dipilih ada. Nomor Kirum Jemaat nomor 26, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Udah di-share di grup. Mampirlah dengan doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat aku menyembah. Di hadapan